Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang dalam video pembelajaran untuk siswa kelas 9. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari tentang hukum pewarisan sifat bersama saya, Gerald Untungan. Dengan tujuan pembelajaran, melalui aktivitas pembelajaran ini peserta didik akan mampu yang pertama, membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel melalui percobaan persilangan sederhana. Dan yang kedua, menentukan jumlah dan jenis gamet dari genotip. Kita akan belajar tentang sejarah hukum persilangan. Gregor Mendel hidup pada 1822 sampai 1884, adalah seorang pastor berkebangsaan Austria yang dipandang sebagai perintis dan peletak dasar-dasar ilmu pewarisan sifat atau genetika. Pengakuan ini muncul setelah Mendel mengemukakan pola pewarisan sifat melalui hukum 1 dan 2 Mendel. Hukum 1 dan 2 Mendel muncul setelah Mendel melakukan percobaan dengan mengamati pola pewarisan sifat pada ercis atau kacang kapri, Pisum sativum. Adapun alasan mengapa Mendel memilih kacang kapri atau Pisum sativum, dikarenakan yang pertama, mudah dibudidayakan. Yang kedua, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak karena jumlah biji yang dihasilkan banyak. Yang ketiga, memiliki daur hidup atau umur yang relatif pendek. Keempat, dapat melakukan penyerbukan sendiri dan mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang kelima, memiliki 7 sifat beda yang kontras, sehingga mudah dibandingkan. Nah, 7 sifat beda pada kacang kapri yang mudah diamati oleh Mendel antara lain, yang pertama, warna biji. Ada biji yang berwarna kuning dan ada biji yang berwarna hijau. Yang kedua, bentuk biji. Ada biji yang keriput dan ada biji yang bulat. Yang ketiga, warna polong. Ada warna polong hijau dan warna polong kuning. Yang keempat, bentuk polong. Ada bentuk yang keriput dan ada bentuk yang mulus. Yang kelima, warna bunga. Ada bunga yang ungu dan ada bunga putih. Yang keenam, posisi bunga. Ada bunga yang terletak di ujung dan ada bunga yang terletak di samping. Dan yang ketujuh, struktur batang. Ada tanaman yang tinggi dan ada tanaman yang pendek. Selanjutnya kita belajar tentang istilah-istilah dalam persilangan. Istilah dalam persilangan yang harus kita pelajari yang pertama adalah gen. Gen adalah ruas DNA yang mengkode suatu sifat atau karakteristik makhluk hidup. Gen biasanya dilambangkan dengan huruf. Contohnya, B besar melambangkan biji bulat, A kecil melambangkan bunga yang muncul di ujung. Kedua, alel. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu sifat gen. Bisa juga diartikan pasangan gen pada lokus atau tempat yang sama. Contohnya, T besar yang melambangkan bentuk tanaman tinggi dan T kecil yang melambangkan bentuk tanaman pendek. T besar merupakan alel dari T kecil dan kebalikannya, misalkan A kecil adalah alel dari A besar. Istilah selanjutnya adalah homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sejenis. Contohnya, B besar, B besar, B kecil, B kecil, A besar, A besar, B besar, B besar. Heterozigot adalah pasangan yang tidak sejenis. Contohnya, B besar, B kecil, T besar, T kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Fenotip adalah sifat yang tampak atau yang kelihatan pada suatu individu, merupakan hasil perpaduan dari faktor genetik dan faktor lingkungan, misalnya warna dan bentuk rambut, bentuk dan warna polong. Genotip adalah susunan gen yang menentukan fenotip suatu individu. Istilah berikutnya, gen dominan adalah gen yang mendominasi pasangannya.
biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya, gen T besar mendominasi T kecil, sehingga ketika dua gen ini bersatu, T besar T kecil, maka sifat yang muncul adalah sifat yang diekspresikan atau yang dibawa oleh gen T besar, yaitu bentuk tanaman yang tinggi. Sedangkan gen resesif adalah gen yang didominasi atau yang ditutupi oleh pasangannya. Sifat yang dibawa gen resesif akan muncul jika dalam keadaan homozigot. Contohnya, T kecil bersifat resesif terhadap T besar. Ketika genotip T besar T kecil, maka sifat T kecil tidak akan tampak. Tetapi jika bergenotip T kecil, maka sifat T kecil akan tampak, yaitu tanaman pendek. Istilah selanjutnya yaitu parental. Parental adalah induk dari sebuah persilangan, disingkat dengan huruf P. Sedangkan filial adalah keturunan dari sebuah persilangan, disingkat dengan huruf F. Untuk keturunan pertama disingkat F1, untuk keturunan kedua disingkat F2. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar penentuan jenis gamet. Untuk penentuan jenis gamet, berdasarkan persilangan yang dilakukan oleh Mendel, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum satu Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Bahwa pada waktu pembentukan gamet, terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen yang terjadi secara bebas atau acak dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Dan untuk menentukan jumlah jenis gamet, kita dapat gunakan rumus sebagai berikut. Jumlah jenis gamet sama dengan 2 pangkat N. N adalah jumlah genotip yang heterozigot. Kita coba dalam contoh soal, berapa jumlah gamet yang dibentuk genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil? Jawabannya, jumlah heterozigot dari genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil adalah sebanyak 3. Maka jumlah jenis gametnya 2 pangkat N sama dengan 2 dipangkatkan 3. Hasilnya 8 jumlah gamet. Sekarang, coba kalian lakukan latihan soal. Individu bergenotip R besar, S besar, S kecil akan menghasilkan gamet sebanyak. Masih membahas tentang penentuan gamet, misalkan ada genotip homozigot dominan U besar, maka gamet yang terbentuk adalah U besar dan U besar. Untuk genotip homozigot resesif, U kecil misalnya, akan membentuk gamet U kecil dan U kecil. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2, tetapi karena sama, maka pada persilangan biasanya dituliskan satu saja, U besar atau U kecil. Untuk genotip yang heterozigot, misalnya U besar U kecil, gamet yang dihasilkan adalah U besar dan U kecil. Gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan tidak sama, U besar dan U kecil. Oleh karena itu, pada persilangan semua gamet harus ditulis. Kita coba latihan, misalnya individu yang bergenotip B besar, T besar, maka gamet yang dihasilkan adalah B besar dan T besar, dan harus digabungkan menjadi B besar, T besar. Mengapa? Karena B besar cukup diwakilkan satu saja, jadi hanya ditulis satu kali B besar. Begitupun dengan T besar. Hasilnya adalah perpaduan keduanya, yaitu B besar, T besar.
Untuk individu bergenotip B besar, T besar, T kecil, kita tulis terlebih dahulu untuk B besarnya, cukup diwakilkan satu. Dan untuk T besar dan T kecil, karena berbeda, kita harus tulis keduanya, T besar dan T kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah gabungan dari kedua tadi, B besar, T besar, dan B besar, T kecil. Jadi gamet yang dihasilkan sebanyak 2. Selanjutnya, untuk individu bergenotip B besar, B kecil, T besar, T kecil. Karena berbeda, kita tulis terlebih dahulu B besar dan B kecil. Kemudian, untuk T besar dan T kecil, kita tulis baik untuk pasangan di B besar maupun di pasangan untuk B kecil. Maka gamet yang dihasilkan antara lain B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, B kecil T kecil. Total ada 4 gamet. Untuk contoh terakhir, B besar, B kecil, T besar, T kecil, K besar, K kecil. Nah, ini ada 3 yang heterozigot atau yang berbeda. Kita tulis terlebih dahulu untuk B besar dan B kecil. Kemudian T besar dan T kecil. Dan terakhir K besar dan K kecil ditulis untuk semua cabang. Maka gamet yang dihasilkan antara lain B besar, T besar, K besar, B besar, T besar, K kecil, B besar, T kecil, K besar, B besar, T kecil, K kecil, B kecil, T besar, K besar, B kecil, T besar, K kecil, B kecil, T kecil, K besar, B kecil, T kecil, K kecil. Nah, ada contoh soal. Tanaman kedelai berbiji hitam berbatang tinggi H besar, T besar, T kecil disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning berbatang tinggi H kecil, T besar, T kecil. Jenis gamet yang terbentuk dari individu yang memiliki fenotip berbiji kuning berbatang tinggi adalah, sesuai soal, fenotip yang berbiji kuning berbatang tinggi, genotipnya adalah H kecil, T besar, T kecil. Maka kita tuliskan saja H kecil 1 saja, kemudian T besar dan T kecil. Maka gamet yang dihasilkan antara lain H kecil, T besar, dan H kecil, T kecil. Untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan latihan soal. Tentukan jenis gamet yang terbentuk dari genotip berikut. Yang pertama, A besar, Yang kedua, A besar, B besar, B besar. Yang ketiga, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Dan yang keempat, A besar, A kecil, B besar, C besar, C kecil. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika penjelasannya belum dimengerti, silakan diulang kembali video ini dari awal. Jika sudah mengerti, silakan kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan video pembelajaran kali ini. Dan sebagai ringkasan, di video pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Gregor Mendel setelah melakukan percobaan dengan kacang kapri atau Pisum sativum. Dengan istilah dalam persilangan antara lain alel atau pasangan gen yang terbagi jadi gen dominan dan gen resesif, fenotip, genotip yang terbagi menjadi homozigot dan heterozigot, parental atau induk, dan filial atau keturunan. Hukum satu Mendel atau disebut juga segregasi bebas. Menentukan jumlah gamet dapat memakai rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan jumlah heterozigot. Terima kasih telah menonton dan mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen dan share agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan bel untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.